Shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Dan bersemangat saat ini untuk beribadah. Amin ya teman-teman Amin. semua. Yuk kita mau sama-sama kasih yang terbaik teman-teman. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa setiap kita, baik kita semua yang ada di sini juga teman-teman semua yang ada di rumah, bahwa kita semua adalah umat pilihan Tuhan, di mana kita dipilih dari sebelum dunia ini dibentuk, kita dipanggil untuk kerajaan Allah, di mana kita bisa dipakai menjadi alatnya untuk memulihkan keluarga kita, gereja kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Mari kita mau bawa hidup kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Bersyukur padamu.
Tuhan kami itu boleh menjadikan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga hidup kami Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kami anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-Mu, urapan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, mengubah hidup kami Tuhan, menjadikan kami berbeda, kami tak takut lagi Tuhan, kami tak malu lagi Tuhan, tapi kami mau maju Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, saya kami bawa hidup kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami minta Tuhan biar kiranya Kau yang terus Tuhan memimpin dan Kau sendiri bertata Tuhan di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan sendiri yang menyertai dan mengurapi Bapa, dan buat setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai haleluya buat kita. Mari kita bersorak lebih lagi buat Tuhan kita, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Ya Tuhan.
dulu, Bapak, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan kami, Allah kami yang tak pernah memandang rupa maupun harta kami Tuhan. Kau terima kami apa adanya Tuhan. Hanya hati hamba yang Kau cari dalam setiap kami Tuhan. Dan dalam kiranya itu yang Kau temukan dalam setiap kami Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur ya teman-teman kita bisa ibadah sekalipun hanya lewat online. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus yang siapkan setiap hati kami Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima setiap taburan firman-Mu Bapa di hati yang subur ya Bapa, dan boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, untuk kesempatan kali ini aku mau nyampein
renungan yang berjudul Kembali pada Hati Bapa. Ya, teman-teman pernah nggak sih gitu kan, kita berpikir atau kita merenung sesaat gitu kan, entah itu di kamar atau mungkin lagi nongkrong di kafe gitu kan. Dan di situ kita merenung tentang gimana sih sebenarnya gitu kan isi hati Bapa kita yang di sorga itu gitu loh. Gimana sih sebenarnya hatinya Bapa itu gitu sama kita gitu kan. Nah, dari buku yang pernah aku baca nih gitu kan, di situ tertulis kalau bagaimana kondisimu saat ini gitu kan, dan apapun yang kamu rasakan dan semasa musim hidup kamu itu Bapa kita yang ada di sorga itu juga ngerasain gitu loh apa yang kita rasain gitu kan. Jadi kalau semisal saat ini nih gitu kan, apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Kalau memang saat ini kamu punya badan yang sehat gitu kan, punya badan yang kuat, juga punya hati yang penuh sukacita gitu kan, dan mungkin kamu berhasil gitu dalam setiap pencapaian yang kamu ingin capai gitu kan, percayalah bahwa Bapa saat ini lihat kamu itu dia sangat bahagia gitu loh. Karena ya itu gitu kan, Bapa kita itu memang lebih senang kalau lihat kita itu bahagia. Nah lalu mungkin nggak semuanya nih lagi sehat atau nggak semuanya lagi sukacita gitu kan. Mungkin diantara dari kita ada yang lagi nggak semangat, ada yang lagi sedih, ada yang lagi kecewa mungkin, atau ada yang lagi marah gitu, atau mungkin saat ini lagi sakit gitu kan. Ya percayalah bahwa Bapak kita saat ini gitu loh, lihat kamu, Bapak itu sangat sedih gitu, dan dia itu nggak mau gitu kan kalau anak-anaknya itu sakit atau anak-anaknya itu kerasa ya sedih, kecewa gitu loh. Dan mungkin nggak cuman itu aja gitu ya, mungkin saat ini dari beberapa teman-teman ada yang banyak pergumulan, entah itu dalam keluarga, entah itu di dalam pendidikan ataupun dalam pekerjaan gitu kan. Dan atau mungkin ada nih anak-anak muda yang mungkin jatuh bangun dalam dosa gitu kan, dan lagi berjuang nih gitu kan buat aku mau bertobat gitu kan, tapi di beberapa hari kemudian jatuh gitu kan, tapi tetap dia mau tetap berjuang nih buat tetap mau bertobat gitu kan. Dan mungkin saat ini ada dari beberapa anak muda mungkin ya yang saat ini sedang berada jauh daripada Tuhan gitu kan. Nah ketahuilah teman-teman gitu kan bahwa Bapak saat ini lihat keadaan kamu gitu, dia sangat hancur hati gitu ya. Karena apa gitu, karena Bapak kita yang ada di surga itu nggak pengen gitu kan kita jatuh dalam dosa. Bapak kita yang di surga nggak pengen jauh dari kita gitu. Yang dia pengen ya selalu dekat sama anak-anaknya gitu kan. Nah, dan saat ini kita mau belajar dari kisah anak sulung dan anak bungsu ya teman-teman. Ini nggak asing sih ceritanya ya. Yuk kita mau buka Alkitab kita di Lukas 15 ayat 11. Ya kita buka Alkitab kita Lukas 15 ayat 11. Ya bagi teman-teman yang mau buka Alkitabnya silahkan dibuka. Bagi yang mau dengerin ya dengerin saya aja ya. Ya ini judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di ayat yang 11 Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, gitu kan. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, gitu kan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, di ayat yang kita baca barusan, tentunya itu nggak asing ya buat kita gitu kan, yang menceritakan tentang anak yang hilang gitu. Nah, di sini kan ada dua orang anak kan ya, yang satu sulung, yang satu bungsu gitu. Yang kelihatan hilang dan yang jauh dari bapaknya ini kan yang bungsu kan gitu loh. Tapi jika kita mau melihat gitu kan, kita mau mencoba membaca berulang-ulang gitu dan memahami, sebenarnya yang sulung itu ikutan hilang gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu gitu kan? Nah, di sini kan yang mengejutkan gitu, dan ironisnya si sulung ini padahal ada dekat selalu sama bapaknya gitu, tetapi kenapa kok bisa dibilang hilang gitu, padahal dia juga melayani bapaknya setiap hari gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau bayangin si bungsu dulu ya. Di cerita Alkitab tadi kan si bungsu minta uang nih, dia minta bagian hartanya gitu kan. Setelah itu pergi meninggalkan bapaknya, memboroskan uang yang diberikan untuk berfoya-foya gitu kan. Dan singkat cerita, uangnya itu habis, dia nggak bisa makan gitu kan. Dan kemudian dia inget deh gitu kan, dia masih punya bapak gitu kan, yang punya segalanya gitu kan. Dan saat itu ia memutuskan untuk pulang gitu. Udah mau dekat rumah nih gitu. Tapi si bapak ini dari kejauhan udah lihat anaknya gitu kan. Nah, nih si bapak seneng gitu kan, dan dia langsung manggil pegawainya untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu, untuk pesta gitu, untuk menyambut anak ini gitu kan. Nah, si bungsu ini digambarkan seperti kita gitu kan. Kita itu udah diberkati Tuhan gitu dengan begitu rupa, mulai dari kesehatan, kekuatan, kepandaian, pekerjaan yang baik, pendidikan juga lancar gitu kan. Kita mau makan juga, puji Tuhan kita masih bisa makan gitu kan. Nah, tapi seringkali kita sama kayak si bungsu gitu kan.
yang kita kejar itu ya kesenangan jasmaninya kita gitu kan, kesenangan akan kedagingan ini gitu kan. Nanti kalau kita udah kehilangan semuanya gitu kan, kita udah nggak punya apa-apa gitu, dan bahkan kita mungkin kecewa sama orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita itu udah nggak bisa tolong kita gitu kan, itu baru kita ingat kita punya Tuhan gitu. Baru kita ingat, oh ya aku punya Bapa yang di surga yang bisa tolong aku gitu kan. Nah itu gambaran untuk si bungsu gitu kan. Nah sekarang gambaran untuk si sulung nih gitu. Nah di sini kan si sulung nggak kemana-mana gitu kan, dia selalu dekat dengan Bapa, tapi si sulung ini aslinya tuh jauh dari bapaknya gitu kan. Kenapa bisa begitu? Iya gitu, dikatakan di ayat ke-28. Aku bacain aja. Di ayat ke-28 itu dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, di sini si sulung itu nggak hilang gitu kan. Tapi setelah dia melihat bahwa adiknya pulang gitu kan, dan dibuat pesta sama bapaknya gitu kan, si sulung ini marah, dia nggak mau masuk gitu kan. Nah karena dia itu merasa diperlakukan tidak adil gitu. Nah padahal di ayat 31 kan di situ bilang gitu kan, bahwa segala kepunyaan bapaknya itu ya punyanya dia gitu kan. Nah di sini itu menunjukkan bahwa si sulung itu nggak sepenuhnya melayani bapaknya gitu kan. Dia itu nggak tulus hatinya gitu kan. Karena apa gitu? Karena ya itu gitu kan, buktinya saat adiknya pulang dia merasa iri gitu kan, karena kenapa kok aku aja nggak pernah tuh dipestain kayak begitu gitu kan, sedangkan adiknya yang mungkin ya bisa dilihat lah secara jelas kalau udah ngabisin uang gitu kan, udah pergi juga gitu, tapi di saat pulang kenapa malah dirayain gitu loh. Tapi sedangkan dia yang jelas-jelas melayani bapaknya gitu kan, dan selalu setia sama bapaknya gitu, tapi nggak pernah gitu dirayain kayak gitu kan. Berarti kan udah jelas gitu loh, sebenarnya si sulung ini juga selalu ada dekat sama bapaknya, tapi dia nggak ngerti gitu loh hati bapaknya yang terdalam itu seperti apa gitu kan. Nah ya mungkin saat ini kita lagi ini ya berpikir gitu, oh ini buat teman aku nih yang hilang gitu kan, yang udah lama nggak ke gereja gitu, atau oh ini ternyata buat aku gitu kan, yang mungkin selama ini aku bersama-sama dengan Bapa gitu kan, aku bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu, aku ada di gereja gitu, aku melayani Tuhan, tapi mungkin kita masih belum bisa buat mengampuni gitu kan. Memang gak jaminan sih berapa lama kita jadi Kristen, bukan jaminan kita bisa mengampuni gitu kan. Dan itu sih ujiannya gitu kan. Jadi ujiannya tuh di sini gitu. Bukan udah berapa lama jadi Kristen, bukan udah berapa lama di gereja, bukan udah berapa lama kita pelayanan gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kita udah pulang belum gitu. Kita udah ada di rumah belum gitu kan. Ya karena rumah itu sendiri adalah hatinya Bapa gitu kan. Dan sedangkan kalau kita tahu gitu, detak jantungnya Bapa kita itu adalah jiwa-jiwa. Nah kalau kita nggak pikirin apa yang Tuhan pikirin, kita akan tersesat di jalan yang benar. Maksudnya apa gitu kan, jalannya udah benar gitu kan, tapi tersesat gitu. Udah di gereja sih gitu kan, udah di rumah kayaknya gitu,
Makanya kita pikir mau pulang kemana gitu. Orang kita udah di rumah, kita udah ada di gereja, kita udah melayani. Cuman ya itu gitu kan. Jawabannya ya pulanglah ke hatinya gitu kan. Pulanglah ke hatinya Bapa. Pulanglah ke hatinya Tuhan Yesus gitu. Pulanglah ke hatinya Tuhan Yesus. Nah, gimana sih ciri-cirinya kita itu pulang ke hatinya Bapa kita gitu kan? Yaitu kita bisa ngerayain apa yang Bapak rayain gitu kan. Kita bisa nangisin apa yang Bapak nangisin gitu. Jadi di saat Bapak ngerayain nih ada 1 jiwa diselamatkan, di situ kita bisa juga ikut ngerayain gitu. Oh, aku juga bersorak-sorak nih ada 1 jiwa diselamatkan gitu kan. Dan mungkin Bapak nangisin 1 jiwa yang mungkin hilang gitu. Dan di situ kita juga bisa nangisin gitu kan. Aduh, kenapa ya gitu. Salah satu dari temen aku hilang gitu kan. Dan kita juga bisa yang namanya menangin apa yang Bapak ingin menangin gitu. Jikalau memang Bapak ingin menangin jiwa gitu kan, berarti kita juga harus bisa tuh menangin jiwa gitu kan. Jadi di sini aku mau kasih satu contoh tokoh ya, dimana dia ini adalah orang yang kehidupannya itu sangat begitu luar biasa lah, diubahkan sama Tuhan gitu kan. Ya, dia adalah namanya Kanye West gitu kan. Aku nggak bisa sih bacanya gitu ya, Kanye West sih kalau nggak salah. Ya, atau nama lahirnya Kanye Omari West, lahir 8 Juni 1977. Jadi usia saat ini 43 tahun. Dia lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dia bekerja sebagai produser rekaman, rapper, musisi dan juga penyanyi. Nah, di mana ia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Ketika ia berusia 3 tahun, kedua orang tua mereka itu bercerai. Ia dan ibunya pindah ke Chicago dan ia bersekolah di Polaris High School, American Academy of Art, dan Columbia College Chicago. Namun kemudian ia putus sekolah gitu kan untuk memusatkan perhatian pada karir musiknya. Nah, ia telah menjadi produser rekaman untuk kayak Alicia Keys, The Game gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Kim Kardashian dan mempunyai 4 orang anak. Kekayaan bersihnya itu 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Kalau aku nggak salah hitung ya. Nah, semasa dia kecil itu, di usianya yang ke-5 tahun, ya sekitaran itu ya 5 tahun, dia itu melihat sosok bapaknya yang suka main wanita gitu kan, atau bisa dibilang playboy gitu. Dan dengan demikian itu membentuk karakter dalam dirinya yang seperti itu juga gitu loh, sama persis kayak bapaknya gitu kan. Nah, jadi sejak usia 5 tahun si West ini udah jatuh dalam dosa gitu kan, dosa seks, pornografi gitu kan, dan bahkan dia terlilit utang yang begitu banyak gitu. Dan bahkan saat ini gitu kan, dia itu penganut Illuminati atau komunitas yang menyembahnya itu setan, bisa dibilang. Nah, kemudian nah, sampai pada suatu waktu dia itu mengalami sakit gitu kan, dan dia itu terlilit utang tadi, dan dari situlah dia mulai vakum nih dari dunianya gitu kan, dari dunia pekerjaannya, dari dunia kegiatannya dia lain-lain gitu kan. Nah, dia memilih untuk diam di rumah dan mencoba untuk mengadakan suatu ibadah di rumahnya gitu. Nah,
ibadah itu diadakan setiap hari Minggu yang dinamakan Sunday Service, yang awalnya dibuka hanya untuk kalangan keluarga dan juga teman-teman dekatnya dia aja gitu kan. Cuman sekarang itu dibuka untuk umum juga gitu. Nah, tujuan awalnya dia ngadain ibadah ini itu ya agar dia bisa sembuh dari sakitnya gitu kan, agar dia bisa mengalami pemulihan dalam hidupnya gitu, untuk terbebas dari segala ikatan yang selama ini gitu kan. Namun tidak disangka bahwa Tuhan justru malah bekerja dalam kehidupan Wes gitu kan. Singkat cerita, dia bertobat, dia meninggalkan semua kehidupan lamanya, dan dia bertekad untuk tidak menyanyikan lagu-lagu sekuler lagi gitu kan, melainkan dia hanya ingin menyanyikan lagu rohani dan bahkan ingin menciptakan lagu-lagu rohani yang kata-katanya itu diambil dari Alkitab gitu. Nah, beberapa waktu lalu di California, Wes membuat konferensinya yang pertama gitu kan, sekaligus meluncurkan album yang berjudul Jesus is King dengan penampilan paduan suara dan khotbah dari pendeta Adam Thiessen. Dengan dihadiri ribuan orang, konferensi juga peluncuran album Jesus is King tersebut telah membawa kabar baik dapat didengar banyak orang. Di dalam konferensi dan peluncuran album ini, sebanyak 1.000 orang datang dan menerima Yesus Kristus. Bahkan Alkitab diberikan secara gratis kepada semua yang hadir. Nah, bagi beberapa orang, pertobatan Wes ini sangat diragukan gitu kan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pertobatannya telah membawa banyak orang kembali kepada Kristus. Ya, teman-teman, Tuhan sangat merindukan kita gitu kan, mengalami apa yang Dia sediakan bagi kita, yaitu semua rancangan damai sejahteranya. Dia sangat menghendaki kita mengalami pemulihan yang penuh dan utuh. Yang Yesus tunggu adalah kerjasama kita dengan Roh Kudus, supaya kita dapat mengalami perpindahan dan memiliki gaya hidup yang ada nilai-nilai kerajaannya di dalamnya gitu kan. Ya, di musim ini Tuhan sungguh-sungguh akan menyatakan dirinya kepada mereka gitu kan, yang juga sungguh-sungguh ingin mengenalnya, mau tinggal di dalam kepenuhannya, pribadinya. Mereka akan dibawa berpindah ke dalam terangnya. Jika teman-teman bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, datang kepadanya di tengah segala situasi dan kondisi apapun yang kita alami, maka kita akan mempunyai kehidupan yang benar-benar baru di dalam Kristus. Dan Anda akan menjadi saksinya bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan bersiaplah teman-teman untuk kebangunan rohani yang sangat besar di akhir zaman, yang belum pernah ada sebelumnya. Yuk kita sama-sama kembali ke hatinya Bapa kita. Bapa udah nunggu kita lama gitu kan. Jangan buat Tuhan kita terlalu lama buat nunggu kita gitu kan. Jadi yuk, selama kita masih ada waktu, kita balik ke hatinya Bapa kita, agar kita bisa sama-sama rasain yang namanya nangisin jiwa-jiwa, rasain yang namanya berjuang sama-sama gitu kan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar kita juga menjalani hidup ini gak sia-sia gitu kan, karena kita ngerti apa yang Tuhan mau gitu kan, kita ngerti hatinya Bapa itu seperti apa. Nggak usah ragu, nggak usah takut buat kembali, karena Bapa kita yang ada di sorga itu nggak pernah lihat fisik kita, nggak pernah lihat dosa kita. Dia akan lihat hatimu. Jikalau memang hatimu mau benar-benar kembali sama Dia, tangannya akan selalu terbuka untuk anak-anaknya yang mau pulang gitu kan. Jadi teman-teman,
aku nggak tahu sih apa yang kalian alami, tapi yuk apapun yang kita alami gitu kan, entah itu enak entah itu nggak enak gitu kan, yuk kita mau bareng-bareng buat pulang ke hatinya Bapa kita, biar kita bisa ngerasain apa yang Bapa kita rasain dalam kehidupan kita ya. Yuk kita mau tutup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati anak-anak muda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengetahui setiap hati kami Tuhan, Tuhan yang mengerti setiap apapun yang kami pikirkan Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, apapun yang menghalangi kami Tuhan untuk datang kepadamu, kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa, untuk apa Tuhan kami berada di dalam gereja-Mu, kami berada di dalam bait-Mu dan kami melayani Tuhan, tapi sebenarnya hati kami jauh daripada Tuhan. Kami masih marah, kami masih belum bisa mengampuni, kami masih menyimpan kepahitan atau hal lainnya itu ya Bapa. Tuhan, tolong kami untuk benar-benar memiliki hati di mana hati yang tulus melayani Tuhan, hati yang benar-benar cinta Tuhan, hati di mana kami ngerti bahwa Tuhan juga mengasihi kami, dan tolong kami Tuhan untuk mengerti akan hal itu Bapa. Tolong setiap kami Tuhan, bagi kami yang ingin berjuang Tuhan untuk lebih dekat sama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, karena kami terbatas Tuhan, kami gak bisa sendirian. Kami minta tolong campur tangan Roh Kudus-Mu Bapa untuk menolong kami, agar kami senantiasa selalu ada dalam dekapan tangan Tuhan. Dan terlebih lagi hati kami Tuhan melekat sama hatinya Tuhan Yesus. Jadi dimanapun kami pergi Tuhan, hati kami masih tetap untuk Tuhan Yesus sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang ubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari belajar untuk mengenal Tuhan kami. Kami mau setiap hari belajar Tuhan untuk bagaimana kami berubah untuk menjadi lebih baik Tuhan, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat kita semua. Dan mari sekali kita berdoa untuk menutup ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu, naikkan ucapan syukur kami untuk segala kebaikan, untuk segala rahmat, untuk segala anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu yang pulih terus kami rasakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami kembali kepada hati-Mu Bapa, dan hidup kami boleh makin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan berkati kita semua.